Periskop 2023, ambisi Indonesia memperbarui alutsista demi sejajar dengan kekuatan militer dunia. Kewibawaan sebuah negara salah satunya diukur dari kekuatan militernya. Tak ayal berbagai negara di dunia terus berlomba untuk memperkuat alat utama sistem persenjataannya alutsista. Bukan untuk mengobarkan peperangan, namun untuk menjaga kedaulatan bangsa dan negara dari gangguan internal dan eksternal, memastikan segenap kehidupan dan sumber daya yang dimiliki sebuah negara terlindungi dengan aman. Dari banyak negara itu, Indonesia termasuk salah satu yang terus-menerus memperkuat alutsistanya dengan teknologi termutakhir. Pengalaman masa lalu mulai dari kolonialisme, masa revolusi, intervensi asing hingga meletusnya separatisme di beberapa wilayah di Indonesia. Mau tak mau membuat negeri maritim ini harus membentengi diri dengan sejumlah perangkat militer terbaik. Lebih-lebih Indonesia memiliki luas wilayah yang masif dengan kondisi geografis beragam dan dikelilingi oleh pulau-pulau besar dan kecil yang harus dijaga tiap jengkalnya. Karenanya, tak lama usai kemerdekaan diproklamirkan, Presiden Soekarno langsung menggebrak dengan memperkuat persenjataan 3 Matra Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Kini Tentara Nasional Indonesia atau TNI hingga disegani di kawasan dan dunia. Memanfaatkan sentimen perang dingin antara blok timur dan barat, Soekarno berhasil menempel Uni Soviet dan mengalirkan persenjataan-persenjataan canggihnya ke dalam negeri. Tampillah kapal perang buatan Soviet dari kelas Predlov dengan 12 meriam raksasa kaliber 6 inci. KRI Irian dapat ego jangkar dengan mulus di perairan Indonesia. Tak hanya itu, Soekarno juga berhasil mendaratkan pesawat tempur canggih Soviet seperti pesawat pemburu supersonik MiG-21 Fishback, MiG-15, MiG-17, pesawat supersonik MiG-19, dan pesawat pembom Tu-16 Tupolev. Pesawat MiG-21 Fishback saat itu merupakan jet tempur supersonik tercanggih di dunia, bahkan lebih canggih dari pesawat Amerika pesawat supersonik F-104 Starfighter dan F-5 Tiger. Sedangkan kepemilikan pesawat pembom strategi Tu-16 Tupolev memosisikan Indonesia sejajar dengan 3 negara lainnya yang juga memiliki pesawat pembom, yaitu Rusia, Amerika, dan Inggris. Angkatan Udara Indonesia pun pada 1960-an malih rupa menjadi armada udara paling mematikan di dunia dengan kekuatan 100 armada pesawat. Kekuatan militer Indonesia era modern. Kekuatan militer Indonesia yang telah dibangun Soekarno terus berlanjut hingga era modern. Pemanfaatan teknologi digital, pesawat tanpa awak, peluru kendali, kemampuan siluman, hingga artificial intelligence atau AI menjadi keunggulan baru dalam perangkat senjata teranyar. Tanpa upgrade teknologi, senjata yang dimiliki sebuah bangsa hanya akan jadi perkakas usang dengan tingkat efektivitas rendah. Karenanya, pemerintahan Joko Widodo menggencarkan rencana strategis pertahanan nasional yang disupervisi oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memodernisasi alutsista TNI. Anggaran jumbo pun disiapkan untuk upgrade teknologi ini. Pada 2022, Kementerian Pertahanan merupakan salah satu kementerian yang mendapatkan pos anggaran paling besar. Pada postur anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2022, Kemenhan dijatah sebesar Rp133,4 triliun, atau meningkat dari tahun 2021 yang sebesar Rp125,9 triliun. Pagu anggaran Kemenhan pun terus meningkat di 2023 menjadi Rp134,32 triliun. Rinciannya, pagu anggaran itu akan digunakan untuk program modernisasi alutsista, non-alutsista, dan sarpras pertahanan sebesar Rp35,19 triliun, program kebijakan dan regulasi pertahanan sebesar Rp24,68 miliar, dan anggaran program pelaksanaan tugas TNI sebesar Rp3,62 triliun. Lalu program profesionalisme dan kesejahteraan prajurit sebesar Rp12,35 triliun dan program pembinaan sumber daya pertahanan sebesar Rp338,86 miliar. Kemudian Kemenhan juga akan memanfaatkan dana itu untuk program riset, industri, dan pendidikan tinggi pertahanan sebesar Rp607,89 miliar dan program dukungan manajemen sebanyak Rp79,77 triliun. Berbekal pagu anggaran dari APBN dan juga pinjaman, Prabowo pun telah memesan berbagai alutsista canggih dari berbagai negara. Baru-baru ini misalnya, Kemenhan telah memesan sejumlah peralatan tempur dari Prancis. Usai Prabowo bertemu Menteri Pertahanan Prancis Sébastien Lecornu di Jakarta pada 25 November 2022.